Saya Jumar, Ketua KDMP Sugihan, Kecamatan Tengaran. Pembentukan KDMP Sugihan sesuai dengan instruksi Presiden. KDMP Sugihan terbentuk pada bulan Juni tahun 2025. Adapun gerai yang sudah berjalan untuk KDMP Sugihan ada 5 gerai, 1 gerai pupuk, 2 gerai LPG, yang ketiga gerai sembako, yang keempat gerai Samsat Budiman, dan yang kelima gerai Laku Pande. Dan untuk gerai sembako ya sesuai dengan tujuan utama KDMP Sugihan, tujuan utama dibentuknya KDMP karena KDMP Sugihan kebanyakan anggota itu adalah pelaku UMKM dan petani, sehingga KDMP Sugihan lebih ke fokus untuk kegiatan-kegiatan yang membantu UMKM dan petani. Untuk UMKM, KDMP Sugihan membantu dari pemasok kebutuhan bahan bakunya, dan yang kedua setelah jadi produknya, KDMP Sugihan juga membantu untuk pemasaran produk-produk dari UMKM tersebut. Ada sekitar 50 pelaku UMKM di Desa Sugihan yang semuanya masuk anggota koperasi, sehingga kami mempunyai beban moral, punya kewajiban untuk membantu pemasaran mereka agar kesejahteraan mereka lebih meningkat. Untuk pelaku UMKM di Sugihan, karena banyak sekali UMKM, ada beberapa produk, antara ini produk UMKM keripik-keripik, ada keripik walo, ada keripik tempe, ada keripik bayam, ada keripik pegagan, dan keripik-keripik yang bahan bakunya adalah dari sayur mayur. Ada juga produk UMKM yang hasil dari ada kerajinan tangan, ada juga produk UMKM yang selain keripik itu ada kue-kue kering, ada kastengel, ada nastar, dan yang lain banyak sekali produknya. Ada juga produk madu. Jadi anggota KDMP Sugihan ada pelaku usaha yang membudidayakan madu lebah, dan untuk pemasarannya ada beberapa produk yang kita sudah sampai pemasaran sampai keluar daerah. Ada keripik walo sampai Solo dan Semarang, keripik tempe, keripik pegagan, keripik bayam kita sudah supply ke luar daerah, dari Solo sampai Semarang. Begitupun juga madu, kemarin sudah kita pasarkan beberapa KDMP di Kabupaten Semarang sudah mulai order madu produk anggota KDMP Sugihan. Untuk supply bahan baku ke UMKM, kami juga bekerja sama selain Bulog, kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, antara lain Rose Brand, antara lain dari Sania. Itu kita bekerja sama langsung dari distributor resminya, sehingga kita mendapatkan harga jauh lebih murah bila dibanding dengan pasar ataupun grosir-grosir tempat lainnya, sehingga di situ pelaku UMKM merasa sangat dibantu karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Setelah barang jadi, kita bantu untuk proses kemasan agar layak untuk dijual secara online ataupun kita masuk ke grosir-grosir, sehingga kita bantu kemasannya. Yang setelah kemasan sudah sesuai dengan standar pengemasan, kita bantu untuk pemasarannya ke grosir-grosir. Untuk dengan adanya KDMP, karena KDMP mempunyai jaringan yang sangat luas, bahkan se-Indonesia kita terhubung, sehingga akan memudahkan marketing UMKM, memudahkan KDMP untuk memasarkan produk-produk UMKM tersebut. Dengan berjalan sekitar 4 bulan, itu produk-produk UMKM Sugihan
sudah mulai dikenal masyarakat luas, terutama di Jawa Tengah, sehingga banyak grosir-grosir yang tanpa kita datangi itu langsung datang ke Sugihan, karena kita promosi juga selain lewat langsung ke grosir, kita juga promosi lewat iklan ataupun medsos, sehingga banyak warga netizen terutama itu mengetahui UMKM Sugihan, sehingga banyak grosir yang berkunjung ke Sugihan. Nah, dari situ mulai awal-awal tahun ini itu permintaan atau produksi dari UMKM itu lebih meningkat. Kalau kemarin bulan Januari sebelum Ramadan itu biasanya grafik penjualan itu menurun, karena di Jawa itu kan ada bulan Ruah, sehingga di situ tidak ada aktivitas apa-apa, sehingga penjualan menurun. Tapi untuk tahun ini itu lebih stagnan, banyak permintaan, banyak pemesanan untuk terutama keripik-keripik itu mulai bulan Januari itu udah mulai meningkat. Ditambah lagi kalau momen Lebaran, memang dari tahun ke tahun kalau momen Lebaran itu memang grafik penjualannya bisa 3 atau 4 kali lipat dari hari-hari biasa. Tapi dengan keberadaan KDMP, dengan promosi yang masif, dengan kita masukkan ke Instagram KDMP, sebanyak semua orang tahu, kita masukkan ke grup KDMP se-Jawa Tengah, mereka mulai Januari, yang biasanya Januari itu menurun produksinya, itu ini lebih stagnan di bulan Januari, itu lebih stagnan produksi mereka karena marketingnya yang lebih stabil. Untuk peningkatan kualitas, kita juga memberikan edukasi ke pelaku UMKM, karena di dunia marketing atau di dunia persenekan, di dunia perkeripikan itu banyak persaingan, sehingga kalau kita tidak ada edukasi ke kualitas, baik itu kualitas rasa, kualitas bahan, dan kualitas packagingnya, itu kita akan kalah bersaing. Sehingga dari bahan baku yang benar-benar berkualitas, terus dari rasa, kita selalu kontrol, kita selalu ada pembandingan. Misalnya ada produk tempe dari Klaten, kita beli, ini loh dari Klaten, silahkan dirasakan sendiri lebih kualitasnya seperti apa, seperti itu. Jadi kita selalu memberi pembanding agar produk UMKM itu selalu meningkat kualitasnya. Dan terakhir kita packagingnya juga kita ada standar, kita buat standar agar pertama lebih tahan expire-nya, yang kedua dari penampilan juga lebih menarik, dan ujung-ujungnya nanti ke hasil penjualan pasti akan lebih meningkat, karena banyak sekali konsumen yang sebelum ke rasa itu lebih melihat ke penampilan. Begitu penampilan menarik, yang kedua baru ke rasa. Jadi kita tekankan selain rasa juga ke packagingnya itu harus benar-benar yang lebih menarik. Jadi untuk marketingnya, marketing dari produk-produk UMKM itu ada 2 macam. Kita kemas dalam bentuk packaging yang kecil-kecil, kemasan kecil-kecil. Yang kedua kita kemasan dalam bentuk bal-balan. Untuk kemasan kecil-kecil itu dalam memasarkan produk UMKM itu kebetulan banyak sekali instansi-instansi yang sering berkunjung ke Sugihan, baik itu dari anak-anak sekolah ataupun mahasiswa-mahasiswa, itu akan kunjungan ke UMKM. Nah, disitulah kita akan mencoba mempromosikan produk-produk yang kemasan-kemasan seperti itu. Ada juga, kita juga terus mempromosikan produk kami ke dinas-dinas. Kemarin contoh ke kabupaten, sehingga untuk ada momen-momen tertentu itu kita mendapat orderan dalam bentuk yang kemasan kecil-kecil.
Dan juga kami dari KDMP juga terus ikut pameran-pameran UMKM. Kami juga mendisplay barang-barang produk-produk UMKM ke pameran-pameran, contohnya hari koperasi atau hari apapun yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Kita selalu ikuti untuk mempromosikan produk-produk UMKM. Untuk kemasan yang bal-balan, untuk hari-hari biasa dengan produk yang lebih besar, itu kita jual ke grosir-grosir dari mulai Solo, Boyolali, Salatiga sampai Semarang. Kita tawarkan ke mereka dan sudah berjalan setiap hari kita supply produk ke grosir-grosir tersebut. Terkait persaingan dengan minimarket modern, memang kita ada produk yang packaging kecil seperti yang dipajang atau dijual di minimarket modern, tapi jumlahnya tidak signifikan karena kami pangsa pasarnya lebih fokus ke grosir yang besar dengan kemasan yang bal-balan. Tapi tetap kami menyediakan kemasan-kemasan kecil, packaging kecil itu untuk melayani barangkali setiap ada momen kunjungan itu permintaannya packaging kecil. Terus ada seminar-seminar itu juga membutuhkan packaging kecil. Jadi seandainya ada persaingan dengan Indomaret pun itu tidak signifikan karena kita lebih fokus ke produksi massal, produksi besar, sehingga membutuhkan marketing yang dalam bentuk bal-balan langsung ke grosir. Perekrutan anggota memang awal-awal kita banyak sekali tantangan, cibiran, karena masyarakat Sugihan terutama itu sudah skeptis dengan koperasi. Dengan kata koperasi itu mereka sudah skeptis terlebih dahulu, sehingga untuk mengajak mereka untuk bergabung menjadi anggota koperasi itu sangat sulit. Begitu sekitar bulan Agustus 2025, KDMP Sugihan memulai aktivitasnya untuk beroperasi, dimulai dengan gerai sembako. Baru mereka lebih tahu ternyata KDMP itu berbeda dengan koperasi-koperasi yang selama ini berjalan. Dari situ, setelah KDMP Sugihan merambah masuk ke UMKM, ternyata banyak sekali manfaatnya yang diterima oleh pelaku UMKM terkait produk bahan baku yang lebih murah. Kita juga memasarkan hasil-hasil UMKM, itu mereka sekarang sangat antusias untuk masuk menjadi anggota KDMP. Terkait bagi hasil dengan pelaku UMKM, antara KDMP dengan pelaku UMKM, pertama dari suplai bahan bakunya. Pertama kita beri harga dari distributor, ininya lebih murah dari pasar ataupun grosir-grosir di sekitar Sugihan. Plus kita kasih layanan antar sampai rumah. Itu yang kedua. Untuk produknya itu pelaku UMKM sudah mempunyai harga tersendiri dan KDMP mencari laba sendiri. Jadi sekitar 5-10% itu untuk laba KDMP. Terkait visi KDMP Sugihan ke depan, itu kami sebagai pengurus harapannya KDMP Sugihan nanti akan menjadi pusat ekonominya warga Sugihan. Baik itu dari pembelian bahan bakunya yang jauh lebih murah daripada harga di pasar. Yang kedua, untuk penjualan produk-produknya. Begitu nanti gerai KDMP Sugihan sudah jadi bangunannya, itu bahkan kita akan membangun rest area di sekitar KDMP itu yang akan bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Sugihan. Dan kami sudah mempunyai rencana itu setiap malam minggu ada promo besar-besaran di gerai sembako KDMP atau di KDMP Mart, ada promo besar-besaran dan ada live musik. Dan setiap minggu pagi nanti kami akan adakan
senam bareng bersama, sehingga di situ akan menjadi seluruh warga Sugian akan berkumpul di situ, akan menjadi pusat ekonomi, dan ini adalah peluang bagi UMKM untuk menjual produk-produknya. Oke, untuk teman-teman KDMP dimanapun Anda berada, bahwa kita sebagai pengurus KDMP yang pertama kali sejak KDMP didirikan, ini adalah kesempatan buat kita untuk bermanfaat kepada masyarakat. Karena dengan keberadaan KDMP banyak sekali manfaat-manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah, ataupun kita bisa membantu masyarakat lewat meningkatkan kesejahteraan mereka, lewat meningkatkan potensi-potensi mereka untuk kita bisa pasarkan di luar daerah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau anggota KDMP, sehingga kita akan mencatatkan sejarah. Kita akan mencatat sejarah terkait pendirian KDMP ini, sehingga kita akan merasa bangga 3 tahun atau 5 tahun di akhir periode kita, setelah koperasi itu berjalan, kita akan merasa bangga bahwa KDMP yang pertama kali kita dirikan itu 5 tahun ke depan akan menjadi kebanggaan masyarakat warga desa, sehingga itu suatu kebanggaan buat kita sendiri juga, karena kita sudah membawa kemajuan kesejahteraan buat masyarakat di pedesaan. Inilah saatnya kita sama-sama berjuang, sama-sama untuk bermanfaat kepada masyarakat.